Chris susah itu, lucu banget Chris soalnya. Tapi memang dia di Italia ya? Bali. Aslinya Bali. Dia Itali. Orang Itali, tinggalnya di Bali. Oh, merantau ke Bali. Iya. Warga negara Itali. Oh, tenang. Nggak cair duitnya tuh. Tapi pernah nggak bang, udah capek-capek dari Jepara bawa premi sampai itu pas di bedang nggak ada yang ambil? Sering. Banyak yang, aduh ini nggak bisa kerjain, nggak bisa. Akhirnya bikin lagi dari awal. Nah, itu biasanya kalau gitu abang biasa balik lagi ke Jepara, balikin materi. Gak usah dibalik, Pak. Tim kambutnya saya ajak ke Jepara. Sekarang menurut kalian lebih efektif mana, dibengkelin mentor atau balik ke komunitas? Karena kan kadang mentor ngasih bagus, cuman kitanya aduh nggak pede kayaknya nih. Tapi mentor sekarang juga udah sadar yang masalah kayak gitu, Bang. Oh iya. Jadi kadang abis ngasih, tapi ini kembali ke kalian lagi ya gitu. Kalau misalnya emang nggak nyaman bilang gitu, biar kita cari opsi yang lain. Ini cara orang Jawa selamat kayak gini, Bang. Mana tak? Ducan lah. Apa tuh? Duduk cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dukcan, Duduk Cantik, Cantik Kali. Hari ini kita kedatangan salah satu stand up komedian yang keturunan kunyit. Jahe. Lumayan buat masuk angin. Main panas angin. Betul. Ini Yono nih Gox dan ada Gautama juga. Babak Fani dari Jepara. Babak Fani Fani dari dari Jepara. Gokil. Dua insan yang sedang lagi diberbicarakan di kalangan penonton Kompas TV ya. Spesifik nonton Kompas TV. Betul, karena nggak semua daerah dapat Kompas TV. Oh iya. Udah nyebar ya? Zaman aku soalnya dulu Ada nyebar Bang B. Ada. Memang nggak ditonton aja. ada, cuma rating ya. Gautama ini salah satunya yang punya konten yang ini. Apa itu? Kok ada ya? Salah. Oh salah. Itu konten next kamu. Next Udah berapa besar next? Ini tayangnya kapan Bang Beb? Ini tayangnya langsung besok. Iya. Kita kan tidak ada konten. Lima besar. Kejar tayang. 5 besar. Lima besar. Lima besar. Oke. Udah 5 besar. Tinggal aku, Gautama, Gerald. Dwi, Gerald sama Chris. Bule Itali satu. Bule Itali. Itu dia keras. Memang keras ya aku. Bule Itali itu. Bule Itali keras Bang. Dia bahasa Inggris. Bahasa Bahasa Inggris. Gokil ya. Itu. Dan aku tuh heran kenapa sih yang datang ke Usmar tuh pinter bahasa Inggris semua yang Nah itu nonton. makanya. Ada ngerti ya? Cuma sekali-sekali kasih yang goblok semua gitu. Jadi temakan ya komedinya. Iya, jadi kemakan. Tapi ketawanya memang pas di punchline atau setup ketawa? Enggak. Kadang-kadang kan iya, wah gitu kan, gengsi kan. Oh iya, karena kalau dia nggak ketawa, dibilangin goblok sama sebelah. Oh ngerti nggak? Atau memang banyak yang ngobrol-ngobrol kok ketawa? Enggak, iya. Yang lucu, iya. Kok ketawa? Kok nggak ketawa? Enggak, lucu. Jadi memang diskusi kan. Iya. Ketawanya karena seru sendiri dia. Betul. Bener. Tapi menurut kau lucu? Lucu Bang, Berarti kau ngerti bahasa Inggris dong? Enggak, setelah tayang. Minggu depan Oh, ya. ada translate-nya. Pas Kalau pas di ada TV. translate-nya. Iya. Oh, berarti kau juga nikmatinnya setelah tayang? Jadi pas dia stand up nih, Wonton, nggak tahu. Minggu depan ngomong apa sih Chris? Oh ini, gitu. Dia Tapi punya- sekeras itu dia. Lucu Bang orangnya Bang. Pokoknya kalau lagi kalian mau syuting suruh mukul-mukul kok gini-gini. Enggak, bukan. itu Itu kerasnya berantak, gitu. weh. Enggak, aduh, main fisik. Bunyi tadi lo gedebek-gedebek. Tangan kok segede pisang goreng gitu besar. Jangan gitu. Mana tahu. Gede banget. Gede kali, Enggak, kebetulan jangan. enggak. Dia cuman dia nggak nyampe. Sampai contoh. Sakit. Tulang kena tulang ya. Tulang kena lemak. Tulang kena lemak. Chris susah itu, lucu banget Chris soalnya. Tapi memang dia di Italia ya? Bali. Aslinya Bali. Dia Itali. Orang Itali, tinggalnya di Bali. Oh, merantau ke Bali. Iya. Warga negara? Itali. Itali. Oh, tenang. Nggak cair duitnya tuh.
tahu. Dulu aku Alison Bule Bandung, itu warga negara luar, duitnya nggak cair di Kompas. Karena Kompas bingung mau transfer kemana. Beda band. Iya, dia transfernya pasti entah bukan ke rekening dia tuh. Iya, Mungkin ke, iya. iya kan, nggak bisa cair. Orang Alison Bule Bandung kemarin sempat heboh. Dia sempat, aduh kalau aku juara gimana ya? Padahal nggak juara. Tapi mikirnya udah jauh. Iya nggak, soalnya ini kalau beda negara nggak bisa, sulit. Gak ada, dia kan nggak punya ATM mandiri gitu kan. Kecuali dia punya ATM myself. Iya, Myself. mandiri. Kan bahasa Inggris. Betul. Bisa nggak bahasa Inggris? Bisa lah. So you know. So you know me so well. Semes. Ini Chris sejauh di Suci dia paling panjang bang kayaknya bang. Pasti. Bule. Karena bule memang panjang nggak? Karirnya di Suci bang. Oh paling panjang. Paling Iya. panjang di antara bule-bule yang lain. Oke, ada berapa bule? Yang pernah siapa? Suci 9 Angkatan Alex abang. Fabri. Angkatan abang Aku Alison. Alison Bule Bandung. Satu lagi mana? 9 Alex Fabri. Kalau ada Alex Fabri, orang Belgia. Iya betul. Oh iya. Terus ya. baru ini yang sampai 5 besar. Iya, karena bule biasanya kan cuman gimmick aja, maksudnya apa tuh masuk tuh ya karena bule. Ini Iya. memang betulan-betulan lucu. Gitu. Bener lucu Lucu, ini. keras dia orangnya. Paling kompetitif di antara kita ya. Ya, paling kompetitif. Ngoyo. Ngoyo, bule Memang ngoyo. kalau orang luar biasanya kompetitif. Hmm. Kalau Jawa-Jawa ini kan G. Iya. Kita di belakang panggung gini sih. Iya, biasa. Prinsipnya orang Jawa kan yang penting gak dimarahin kru. Kita nggak mau ngerepotin. Minimal takutnya sama kru ya, bukan sama produser. Mame bang. Sama kru aja takut. Awal-awal di Suci bang. Gokil ya. Iya kan di panggung stand up nih. Iya, Kan iya. karena biasa kita liar kan bang. Iya. Dikasih marking sama krunya kan. Gak berani kemana-mana. Di situ terus. Iya. Dipaku aku di situ. Tapi pas ini kalian 4 orang ini Jawa semua kan bang? Berarti abang. Gera Sunda. Gerald Sunda. Ya, Jawa lah taruh lah. Iya makanya sih. Beda lah Sunda sama Jawa. Semana ya gue? Oh beda bang? Iya kok beda. makanya. Barat itu. Beda. Ada Jawanya di barat kan? Kau diprotes orang Sunda nanti kau bilang orang Sunda Jawa. Kok udah banyak fansnya. Sudah Empire bang, sudah Empire udah mana? Aman. Sudah Empire. Mentang-mentang idola baru ngomong sembarangan bang. Idola baru, pendatang baru. Ada benci ya, ada Mau benci ya. pukul udah banyak pengikutnya masalahnya. Udah ada yang DM aku dulu, sumpah gue. Katanya. Iya, bang, kau jangan ganggu Syadul lagi bang. Bentar lagi karir kau udah gelap. Katanya. Karir Sunda. Tapi iya bang Cia. Aku baca komen-komen YouTube-nya Bang Babe. Iya. Kadul semua. Gonjeng lupa ada orang sama gue. Sekarang email aku tuh udah Lina Job Street semua bener-bener. Udah nyali pilihan kalir lagi. Sia-sia buat akun fake ya. Oh iya. Anjing gue yang buat berarti ya. Angkat ya. Iya, pinter juga Adul sangat. Gokil lah. Jadi setiap upload udah 10 tuh kamu komen gini dulu. Berarti email baru buat. Kerja keras Asli debar aku, debar. Gokil ya, kalau stand up sekarang udah berapa lama sekarang? Dulu aku 7 menit, 2 babak gitu-gitu kan. Sekarang masih sedikit, makin dikit ya. 4. Terakhir 4 menit. Oh 4 menit, Dua 2 set kali tapi. 2 set. Heeh. Oh makin dikit ya. Makin dikit. Oke. Zaman Bang Babe tuh memang sangar dulu, Bro. Iya aku lama-lama jauh-jauh tuh memang. Makin ke sini. Finalnya 7x3. 7 kali 3 final. 7 menit 7 3 menit set. kali 3 set. Anjing berarti 3 kali perform. 3 kali perform. Lawannya langsung kelihatan gitu, langsung ini. Sangar itu. Sangar. Oh jadi bisa materinya setupnya panjang-panjang gitu kayak cerita enak ya. Betul. Kalau kita 4 menit kan harus dar semua itu Wah gitu. itu lebih sulit. Kalau memang dia biasanya storytelling agak sulit iya, tuh. Kalau storytelling. Kok storytelling? Enggak, aku kalau setup kepanjangan belibet aku, lidahku kemakan aku. Sering aku kayak gitu, lu gitu. Nah, Nggak bisa gimana aku. tuh cara penulisan pendek-pendek tuh berarti kata per kata aku kalau nulis enggak? Iya, aku kalau tak review lagi harus kalimatnya benar-benar efektif tiap kata itu. Jadi nggak ada yang 2 kali gitu. Kalau sangat banget gitu tak hilangin gitu-gitu. Sampai satu kata, oh ini kayaknya nggak kalau dibuang masih aman, kau buang gitu. Iya. Berarti detail ya? Iya. Gokil. Terus berarti sama aku. Penulisan. satu genre. Bang Babe gitu juga. Kayak gitu, nulis betul-betul detail, kata per kata, dihafal kata per kata. Iya. Kadang kalau misal ada satu kata hilang
bisa ngeblank aku. Nah, pas. Resikonya gitu. Iya. Sama kali sama aku tuh berarti. Apa bang samanya? Wih, zaman-zaman aku tuh sangar-sangar juga. Di suci berapa itu, Bang? Suci 17. Masih 10. Masih 10, Bos. Masih 10. Bisa ramal masa depan. Maaf lah. Saya kan cuma melempar, Pak. Iya, betul. Enggak apa-apa. Makanya memastikan Ini tadi kan stand up semua, aku enggak. Loh, stand up lah. stand up lah kemarin. Justru aku kenal Yono gara-gara kau. Iya. Kau kalahkan Yono kan. Kau kalahkan Yono Nah, kan? Ya. dari komunitas Bang, aku sini merantau Bang. Kau habisi rezekiku di sini Bang. Kalau itu emang udah ketakar ya. Apa kan? Stand up ini Mas Deti kan saya gimmick. Tapi lucu kali itu Bang asli Bang. Itu storyku sampai dilihat sama Edi Rahmayadi Bang. Langsung dipantau. Asal ini ya kayak. DM ku itu Iya. aku ya ampun. Dan anehnya aku ngecek, aku nggak di view. Mana? Di Ramayadinya di Instagramku dia nggak nge-view. Istrinya yang lihat kau. Iya. Iya, maksudnya kan beda-beda orang kan. Edi Ramayani. Bisa gitu ya. Anjir, sampai di DM orang Medan aku Bang. Sampai kau diteror orang Iya, Medan. diteror. Berarti gimmick kemakan. Lain. Oh iya. Kau ke Medan, hancur muka kau. Gak usah ke Medan udah hancur Bang. Jauh-jauh ya kan bang. Kau kalau kau stand up, menurut kau tuh model yang gimana? Nah itu dia nggak tahu Bang. Storytelling. Storytelling. Kalau Ya? sebelum disuci ya. Enggak, kalau storytelling tuh biasanya antara dari tempat ke tempat itu bisa beda, agak beda penyusunannya, Iya. agak beda ceritanya, pasti agak beda-beda dikit. Karena kan dia tergantung mood cerita kan, intonasinya itu storytelling tuh gitu tuh, Iya benar-benar. suka beda-beda. Makanya di awal-awal di suci kan aku ngebawa storytelling tuh, nggak terlalu kemakan. Karena memang kalau kepedeannya kurang yakin, kalau storytelling agak goyang tuh Bang. Oh iya betul. Nah ditambah awal-awal tuh gugup banget kan, jadi kayak nggak tersampaikan, rasanya nggak tersampaikan. Jadi takut nih main storytelling di suci nih. Jadi main setup punchline aja. Share punchline. Iya, kalau bisa punchline udah gitu. Storytelling mati. Durasinya karena durasinya 4 menit tuh memang kalau di awal anyep banget, ke belakangnya keganggu. Jadi memang di awal harus kasih der. Jaraknya juga nggak harus dekat. Siapaan selain itu. Tapi jadi buat kita jadi terasah kalau bikin materi, Yeah. jadi kita harus bikin punchline secepatnya jadinya. Der itulah yang membedakan kalau kompetisi biasanya. Karena kita kan harus punya punchline kan. Bener. Oke. Sense of humornya juga kerasa waktu semenjak kompetisi sih Bang Abi. Betul. Beda banget sama pas sebelum kompetisi. Tapi debat Bang Bobi ada nggak dulu? Apa itu? Yang kalian tuh pengen banget nyingkirin satu orang tapi nggak keluar. Nyingkirin satu orang. Tapi nggak keluar. Nah, aku tuh termasuk orang yang nggak suka bergabung untuk bergibah. Jadi aku cuek memang. Iya. Mungkin orang itu yang mikirin aku supaya aku nggak keluar. Bener loh. Apa targetnya? Mungkin targetnya orang itu aku tuh. Karena waktu di karantina jarang nongkrong. Jarang nongkrong. Aku tuh paling cuman sekamar sama muslim. Terus orang itu pernah jijik sama aku karena setiap yang sekamar sama aku keluar. Itu gosip di Suci 3. Jadi ada 5 orang yang berturut-turut, kan kita kamar rocker terus kan. Ya. Nah, setiap sekamar sama aku keluar, sekamar sama aku keluar. Aku tuh orang yang kalau dari Medan ke Jakarta selalu bawa oleh-oleh. Sampai aku bawa oleh-oleh nggak dimakan. Serius. Karena takut disangka didoa-doain. Anjing kocak banget. Serius Pak, tanya Mari Kriting sama Viko sampai enggak. Aku pikir bercanda Cuk. Sampai besok pagi nggak disentuh. Padahal aku bawa Bika Ambon, bawa Padahal beneran tulus bawa. Dewa tulus dari awal. Makanya mungkin gara-gara itu. Suci 3 bro terjadi dulu. Tapi di tempat-tempat kalian ada rupanya. Enggak, ini cuman bercandaan anak-anak aja. Kan di karantina itu emang kebagi 2 tongkrongan kan. Oke. Tongkrongan komunitas sama non komunitas. Oke. Karena kalian tempat kalian banyak juga yang non komunitas ya. Ada Non komunitas cuma 2. 2 itu. Chris sama ini yang. Iya. Nah komunitas kan nongkrong di kamar gitu Bang Ciang, Bang. Wah, gak usah dipikirin itu bule tuh. Bentar aja tuh, gitu-gitu kan. Iya. Ternyata kami sisa 4 dia masih 2. Di tongkrongan sepi. Awalnya 11. Dari 11, 11. Kami 11, mereka berdua. Kita udah enggak usah dipikirin. Sampai kita tinggal 4, mereka masih utuh gitu. Padahal mereka bukan anak komunitas ya. Iya. Bukan.
ini di Bali ada comedy club. Tapi mereka sering stand up. Nah, tiap minggu dia di sana. Oh, berarti- Tapi yang nonton bule. Berarti mereka sudah mengerti setup punchline, sudah Udah pakai juru. Iya, iya. Udah, Emang Cuman karena profesional. komunitas. Iya, bukan. maksudnya yang komunitas stand up Indo ya gitu. Oh, Dia bikin komunitas sendiri gitu bang. Iya, iya, iya. Jadi nampil di depan bule. Jadi yang hire komik-komik tampil gitu. Oke. Jadi yang lucunya itu tuh, jadi kita dari rame loh di kamar ini. Sisa 4 dia masih berdua nongkrong, betah banget nongkrong berdua. Tapi sekarang kan udah seneng ya tinggal satu kan? Apa? Udah tinggal satu kan? Ya, tinggal satu. Tapi kan korbannya banyak. Korbannya banyak. Ibaratnya tuh Kopassus ya. Iya. 1 lawan 11 orang. Iya. Betul, betul, betul. Tapi kalian kok di karantina itu memang ngobrol tuh satu sama sama lain. Ngobrol-ngobrol. Maksudnya bukannya sibuk lagi bikin materi masing-masing. Ada jam-jamnya lah. Ah, iya. Lagi sibuk bikin materi ya bikin materi masing-masing. Nanti pas ada ini nongkrong bareng-bareng. Dan biasa kalau karantina apa? Ada pelatihnya gitu ya, ada coachnya. Kalau Ya. karantina biasa positif, Pak. Ya. Karantina itu tuh, kopek. betul. Tapi benar pertanyaannya. Salah pertanyaannya. Iya, iya, iya. Coba yang lebih spesifik lagi. Betul. Aduh, aku tadi mau nanya, lupa. Karantina. Karantina. Ada pelatihnya, ada apa? Mentor, istilah mentor. Coaching kliniknya. Karena dulu di era-era aku nggak ada. Di era aku nggak ada dulu coaching klinik. Oh di eranya Michi nggak ada. Gak ada. Adanya apa? Nggak ada, bikin materi sendiri aja. Masuk. Kau ngomong bikin materi sendiri, kalian tuh kalau bikin materi gimana? Ngaruh komunitas? Iya. Ada support nggak dari komunitas? Iya, kalau aku kan bolak-balik Jepara itu dari Jepara ngumpulin premis banyak-banyaknya. Iya. Kan nggak cukup waktunya cuma 2 hari kalau nulis. Jadi premis itu nanti dibawa ke Jakarta, dipilih-pilih baru dikerjain. Oh, dibawa ke Jakarta. Heeh, kan aku pulang kan biasanya Jumat Sabtu, Ya. Minggu udah balik lagi ke Jakarta. Sampai Jakarta Senin, itu udah bawa premis dari Jepara. Oh, cari premisnya di Jepara sama terus teman-teman tuh. di Jakarta baru dibengkelin, dikomputin. Oke. Baru jadi set 4 menit. Tapi pernah gitu. nggak bang, udah capek-capek dari Jepara bawa premis, sampai itu pas di bedah nggak ada yang ambil? Sering. Sering. Banyak yang aduh ini nggak bisa kerjain. Akhirnya bikin lagi dari awal. Sia-sia 2 warisannya ya. Iya. Nah itu biasanya kok itu abang biasa balik lagi ke Jepara, balikin materi. Gak usah Capek, dibalikin. Pak. Balik. Pasang bos. Tim kambutnya saya ajak ke Jepara. Kenapa dia? Kenapa dia? Bukan, Bos. Wah, Makanya belum ada kalau bocor kepala itu dilap dulu. Iya, rambut-rambut. Kering-kering di rambut. Baru sadar aku kayak warna darah kering. Emang habis gendong orang men aku. Nonton konser. Masuk ke dalam. Karena dia di punggung aja. Konser bisa lagi-lagi. Harusnya di punggung, Cok, darahnya, Cok. Enggak di Enggak ada sini. di atas ini bang. Kurang tinggi ulang lihat. Naikkan lagi. Jadi helm. Jadi helm beneran. Rambut. Berarti dari di daerah cuma bawa premis aja tuh ya? Iya. Nggak ada bawa Kadang kalau konsep. udah bisa dikerjain dikit ya kerjain aja. Ntar sampai di sini gimana? Oke. Keroyokan tuh mau kalau enggak, atau aku ada satu orang yang memang kau selalu kombut. Kalau di tim kombutnya kan itu biasanya kalau butuh punchline aku minta ke sini. Kalau misal pengen dibenerin setupnya aku ke sini gitu-gitu. Ada spesialisnya. Ini iya. spesialis kasih premis, Iya. spesialis kasih stand up, spesialis kasih perang. Oh, memang ada ya, betul. Ada karakternya sendiri. Iya, iya, iya. Tergantung- Biasa yang suka ngasih premis tuh yang nggak lucu biasanya ya. Lempar-lempar aja. Dia premis iya. Premis bagus, cuman jarang punchline. Sumpah bang, tadi aku hampir nyebut nama bang. Gara-gara abang ini gak jadi. Iya, iya, ada tuh premisnya bagus banget. Iya. Ada yang tiap orang. Jadi aku tahu nih, ini materiku harus diapain nih. Aku butuh punchline. Nanti aku datang ke orang yang ini. Oke. Gitu-gitu. Tapi dulu zaman aku kayak gitu tuh masih agak-agak komik-komik tuh masih nggak orisinil apa segala. Sekarang di dunia industri malah kepake. Iya iya. Sekarang aku kalau misalnya mau stand up, mau dadakan udah lempar aja nih. Aku kadang ke Adnan, kadang ke Ranti, kadang ke siapa aku ngelempar. Jadi tinggal pilih aja udah kayak gitu. Karena di luar negeri kan trennya juga gitu kan ya. Iya. Jadi industri memang udah nggak capek-capek lagi dari awal kita ini, apalagi corporate gitu. Iya iya.
Kok juga cari sendiri tapi kalau koyon? Cari sendiri, cuman itu pernah ya sama kasus kayak Gautama. Karena nih bawa materi full udah 5 menit kan. Dibawa dicoret semua, Bang. So aku stand up pakai apa dia matiku? Dicoret sama mentornya? Iya, ini nggak masuk nih, dibantah semua. Stand up pakai apa ini aku ini? Tapi pernah aku ngelawan ini kayaknya pasti masuk nih. Kok Izin pernah ya, Bang. Ini memang kurang nih, tapi kayaknya aku yakin bagian ini. Oke. Aku pengen happy aja gitu. Akhirnya aku paksa aku bawain. Berhasil. Dapat juga, alhamdulillah. Dan biasanya saran-saran tuh kan tergantung orangnya. Jadi misal kalau dikasih ini pasien kayak gini, kalau kita nggak bisa bawanya kan juga nggak enak rasanya. Cara bawanya kalau misal yang ngasih dia tahu cara bawanya. Nanti harus kayak gini, nadanya segini, emosinya segini. Tapi kalau kita nggak bisa kan, ya udah pakai pasien kita sendiri aja, yang penting yakin. Nggak jumpa feel-nya itu ya. Ya. Nah, sekarang menurut kalian lebih kalau disuruh pilih, lebih efektif mana dibengkelin mentor atau balik ke komunitas? Dua-duanya. Takut sama mentor ya. Karena jujur aku stand up semalam waktu stand up itu hampir nggak ada yang aku makan dari mentor. Semuanya. Iya, karena aku bawa mereka nggak tahu ya mungkin karena aku kan udah dibengkelin di komunitas. Jadi begitu bawa, udah bagus nih. Ini kayaknya kurang be, tapi aku bawa aja tetap. Dan hasilnya Oke. Juara. Oh berarti orang nih bang kalau dibengkeli nggak usah pakai mobilnya sendiri aja biar juara juga. Oh bukan begitu maksudnya. Bukan begitu maksudnya. Gini. Adul jangan macam-macam ya. Enggak, kalau adul yang macam-macam aku yang kena. Pakai gua aman sih. Aman. Bocor lagi kepalanya tadi. Kelebihan, Bang. Karena kan kadang mentor ngasih bagus, cuman kitanya aduh nggak pede kayaknya. Iya. Aduh, kayaknya itu kan gitu kan. Iya benar-benar. Tapi mentor sekarang juga udah sadar yang masalah kayak gitu, Bang. Oh iya. Jadi kadang abis ngasih, tapi ini kembali ke kalian lagi ya gitu. Kalau misalnya emang nggak nyaman bilang gitu, biar kita cari opsi yang lain. Iya. Ini cara orang Jawa selamat kayak gini, Bang. Pantesan di mana aja ada ya kan? Ada. Kita kan modal baik. Iya. Skill masih bisa diasah. Segan. Di mana-mana segan. Gokil. Tapi Suci bikin di fase yang sekarang tuh bikin muak sama stand up, Bang. Wah, aku stres pasti. Iya kan, Iya. Bang Babe? Pasti stres. Betul. Sampai yang nulis tuh, premis setup ngentot. Soalnya Udah setelah show, stres, Pak, malamnya bisa langsung kita besok temanya ini. Tunggu dulu. Iya. Kita masih capek. Nggak sempet ada jeda senang ya. Pulang audisi tuh pulang habis tampil tuh masih mikir, aduh besok apa lagi ya bikinnya. Iya, apalagi ini yang mau diperas Pasti ini. stres. Udah Jadi kalau yang close mic itu antara sedih sama lega biasanya. Betul. Heeh. Karena mereka udah capek kompetisi, tapi sedihnya, aduh ini ngapain lagi gitu. belum lagi pas tayangannya Iya, dihujat orang. Tapi kau jujur pertama kali kau masuk, yang paling pengen kau keluar pertama siapa? Maksudnya karena ini kayaknya saingan terberat nih. Aku Saingan nggak ada. terberat. Malah aku ngerasanya aku keluar awal-awal. Oke. Tapi kau ada ini nggak saingan terberat aku kayaknya ini. Pas sudah 6 6. besar itu baru kerasa ini paling berat nih. Siapa sebelah kanan? Chris. Oh bukan. Chris. Chris. Keras orang Italia itu. Oke. Keras banget tuh, susah banget tuh. Makanya kita akan sekongkol kayaknya. Anjing emang Chris ini. Jangan. Wah, ya enggak. Kita cukup enggak apa-apa. Iya, Kita iya, cukup. iya. Kita aja. Kita cukup. Dia nggak ngerti bahasa Indonesia. Nggak ngerti. Wah, Dikit-dikit anjing sih ya. memang. Anjing itu. Salah. Dia nonton ini nggak ngerti kan? Nggak ngerti. Jadi kita gibah-gibahin aman ya. Oh iya dia nggak Tapi ngerti. dia selalu cari tahu kalau ada orang nyebut tuh Chris, dia akan nyari orang yang tahu bahasa Indonesia, kasih tahu apa yang dia ngomong. Wah, anjing. Serem juga tuh. Iya. Makanya kita ganti Bang Bebe. Iya. Curucuk. Oh, curucuk. Iya, curucuk. Kalau kita ngomong curucuk berarti dia ya. Iya. Oh itu kode kalian. Curucuk anjing. Gokil. Bentar lu buat. Gua tahu belum? Gotama kok saingan terberat. Aku pertama karena tahu nama-nama besar dari pre-show kan udah nama-namanya keren-keren semua tuh. Pas masuk 13, aduh masih ada Bonar. Ultimate dia itu. Jadi aku kira wah pasti bagus banget nih sampai dapat ultimate.
Ternyata 2 show habis juga. Anjing itu Kepleset emang. ya? Oh enggak. Bonar ngerti. Kok kau bilang anjing kan? Kok kau bilang anjing, dia ngerti. Kalau dia ngerti. Iya. Oke. Ngerti bahasa Indonesia benar. Benar. Berarti setelah tuh. Bonar keluar abang udah aman, entengnya semua ini gitu. Iya kayaknya, tapi ternyata memang setelah ini emang sama. Chris juga itu yang paling. Oke. Yang merasa lain ya. Tapi Bang Babe, Bonar keluar kan sebagai perwakilan Batak di Suci ini. Betul. Gimana menurut Bang Babe dengan tragedi Bonar? Aku sebelum tahu dia masuk situ, aku udah nonton dia openernya di Oki. Iya kan? Aku ngeliatnya, ini mateng nih anak nih. Karena dia storytelling kan. Iya. Dan pembawaannya santai. Wah, gokil nih bisa juara nih. Nah. Terus dapat kabar, Bonar mana Nan? Udah keluar lah, jancuk. Cepet kali keluarnya. Tapi biasanya nggak tahu tuh, biasanya mungkin karena beban cuy. Kalau kita stand up dari backgroundnya yang udah dikenal orang tuh lebih beban. Kok ngerasa nggak? Iya Bang, jadi tuh kayak kalau lucunya biasa aja dimaki-maki orang aku. Nah, Kalau yang nggak yang wah banget, baru tuh. Oh pernah dimaki langsung abang itu sama orang gitu? Nggak di DM sih. Oh, DM. DM sampai marah. orang. Apa yang paling menyakitkan? Ada di screenshot Bang. Sakit hatiku Bang rasanya Bang. kok masih bisa sakit hati juga ya? Masih Bang, masih punya hati. Aku cuman jelek Bang. Oh iya. Tapi manusia. Nggak, gue pikir manusia. Iya. Rasanya masih Iya, main. masih Masih iya, main. iya, masih ada ya. Aku pikir ya udahlah gitu kan. Iya. Dikira kalau jelek udah mati semua. Iya, aku pikir orang-orang jelek tuh ya udahlah gitu ya. Ada Bang. Mana ya? hati ya. Sampai ngobrol. Iya, iya. Weh, kau ambil minum dulu. Oh siap. Kita kan Daus bang ya kan? Biar aku aja yang ngambil dulu enggak? Hah? Mak. Ada kacamata Densu kok ya. Kacamata Densu, kenapa kacamata Densu? Iya kan model gitu, gelap-gelap gitu. Kacamata Densu tapi perawan uya-kuya. Iya lagi. Uya-kuya Oh, masih di HP susah. yang satunya. Di HP yang Uya-kuya masih satunya. susah. Itu apa dimaki kok? Iya, dimaki Bang. Woi, nggak lucu. Minimal kalau jadi orang jelek tuh lucu. Aduh, Kalau minum kita bang. Oke, minum dulu, minum. Terima kasih. Ayo dulu minum dulu. Minum bareng-bareng yuk. buat Minum nomor bareng-bareng. pertama. Buat Yono. Terima kasih. Enak nih Bang. Minum dulu. Enak nggak? Segar enak. Enak ya. Nah, Apa ini, Bang? padahal isunya kalau lagi kompetisi nggak boleh ngasih minum pemberian dari aku. Oh iya. Kita lihat. Kita lihat. Padahal udah dikasih clue tadi kan. Iya, kita lihat. Ada clue-nya tadi. Iya. Kalian nggak tahu tapi kami utusan Chris. Boleh kau tanya semua Suci 3 hari kritik apa? Udah 5 besar nggak ada yang pernah mau minum dari kami. Udah ada clue. Jancuk katanya stand up komedian orang pintar tapi masih percaya gitu-gitu. Iya. Aduh, Masih percaya gitu-gitu. Ini saatnya kalian membuktikan. Iya. Ya, harus mematahkan stigma itu ya. Tolong, soalnya sampai sekarang belum terbantahkan yang itu. Aku minta tolong. Iya. Betul, Pak. Tapi, Bang, Sampai Babe. aku yang 3 besar aku tidak, 4 besar apa tidur sendirian. Bene 5 besar ya? Bene itu Bene 5. Bene. Iya. Bene tuh Bene waktu itu mau tidur sama aku, nggak mau dia sampai keluar. Udahlah Ben, ayolah Ben. Ya udah akhirnya tidur keluar betul. Jadi kayak targeting ya. Betul. jadi kambing hitam kamu ya. Nggak tahu kenapa kebetulan. Masalahnya gini Bang Be. Iya. Jujur aja nih Bang. Iya. Di antara peserta yang tersisa, aku ngerasa aku paling lemah nih Bang Be. Kena minuman pula ya kan. Iya. Tapi mindsetnya jangan paling lemah. Minimal kita tampil bagus itu aja. Oh iya. Iya. Karena aku dulu mindsetnya minimal tampil bagus. Minimal tampil Aku bagus. nggak ngeduliin orang itu bagus penampilan. Pokoknya kita sendiri nampil bagus. Iya. Nggak lihat orang. Fokusnya di situ ya Bang Be. Iya. Nah, kalau kalian ini tipikal komik yang kalau misalnya mau tampil ngelihat orang sebelum kalian nggak atau enggak? Aku iya, aku bisa nonton. Bisa nonton, bisa menikmati. Bisa. Gokil. Tapi tetap nervousnya, tetap didekannya, didik itu tetapnya. Jadi Cuman senyum dikit aja ya. cuman kalau lucu ya ketawa. Di backstage kan biasanya ada TV-nya gitu. karena- Nonton aja gitu bisa.
Karena kesorot kan gak enak juga ya. Masa tahan tawa? Iya, nanti disangka Ridwan Remin kan diem aja. Pas disorot diem aja makanya orang tawa. Anak challenge nanti nih bikin Remin ketawa lagi. Betul, ada. Betulan bang, ada kompas yang ada Saking sekarang. tidak adanya dia susah ketawa. Bikin Remin Minggu depan, ketawa. minggu depan nih. Iya, dia dibuat juri. Dibuat juri terus challenge-nya disuruh bikin dia ketawa. Wah, gokil. Kan Remin kalau nonton stand up kayak gitu kan matanya diasah kan bang. Betul. Tajem bener itu matanya itu. Ya Allah, gimana caranya itu? Kalau Koyon memang ngeliat juga. Ngelihat tapi nggak bisa nikmatin. Nggak bisa nikmatin. Nggak Ya? bisa nikmatin. Tapi harus ngelihat. Oke. Kalau misalnya ngelihat kayak penasaran apa yang terjadi ini gitu. Oh, jadi nanti ada Ridwan Remin untuk jadi bintang tamu dia. Iya. Stand up juga dia. Juri bintang tamu dia. Juri tamu. Juri tamu. Episode yang selanjutnya ini. Wah kacau. Tapi kalau aku mengakui Ridwan Remin di antara semua komik yang juara dia yang paling rapi tuh. Setuju. Ridwan Remin tuh rapi. Penulisannya. Dia salah satu mentor. Kalau misal saya kalau butuh itu biasanya setupnya diperbaiki atau ini misal udah jadi, ini mana yang harus ditrim, aku larinya ke Bang Remin. ngaruh ya. Ngaruh. Iya, betul. Waktu zaman aku dia belum jadi mentor ya. Aku pengen juga sebenarnya. Serius nih Bang Beb. Enggak lah. Kan bisa wakil. Pengen dimentorin Remin gitu. Wah makin gede lagi nih kepala Bang Remin. kompetisi. Nah bang, nih Gokil, selain gokil. kompetisi ini kesibukan lain apa nih? Nggak maksudnya kan lagi makan stres nih di apa kompetisi. Maksudnya di luar tuh ada kesibukan lain kak yang buat refresh kita. Biasanya aku nonton Apa? nonton film. Kemarin kebantu ada konser-konser kan lumayan tuh. Nonton konser, set, pulang sedih langsung nangis. Oh yang ini ketiban orang men tadi. Enggak, ini baru. Oh, ini baru. Ini baru. Dan nonton konser, tiba-tiba aku naikin aja. Siapa? Kemarin bocor kayak langsung naik. Jadi ada orang beli rokok ya. Beli rokok aja. Dan kebetulan lagi mens juga dia. Kalau konser udah lama. Tapi kok nggak pernah dapet orang yang mensnya hitam itu? Darah kotor. Darahnya itu. Nanti lah Bang Beku cari kalau bosan warna merah. Habis dibekam, Bang. Sambal kecap ya. Dibekam dirinya. Ya aduh tit. Lah Bang Babe refreshingnya apa Bang? Apa itu? Setelah Nggak show. ada aku, nggak ada refreshing aku. Nggak ada. Aku tiap hari suntuk banget Bang Babe. buat kubante tiap hari. Aku di antara semua peserta tidur paling malam. Tanya mereka tuh. Begadang di sana kurang tidur, sakit kuning aku rasa. Karena aku memang orang tipikal yang sebenarnya daya ingat lemah. Aku jujur daya ingat lemah. Jadi harus berulang-ulang kali. Bahkan mau open mic aja tuh ngebadaninnya bisa 1 harian tuh ngosongin jadwal. Buat open mic aja itu susah. Tapi dulu waktu kompetisi juga pulang pergi Medan. Sama. Pulang itu tadi aku pulang bawa oleh-oleh nggak dimakan Oh itu. iya. Iya itu. Bang Beb. Sebenarnya aku haus Bang Beb. Iya. Enggak apa-apa. Aman. Minum lah, Bang, minum. Jangan. Tapi takut tadi Bang. Enggak. Apa? Justru ini saatnya kau membuktikan Minum. tadi, Ya. betul. Matakan itu. Membuktikan kalau Bang Bade itu. Tapi kalau nggak patah minta maaf Bang Babe. Enggak lah. Minimal kan keluar 1 enggak 2. Iya, jadi Lagi minum aja. berarti kan harus terpatahkan kan? Karena ada yang tetap bertahan kan gitu. Benar ya. Tapi kalau minggu depannya lagi ya. Iya. Cuma nunggu antrian aja. Tapi enggak nih, fighting kita ya. Fighting dong, Fighting. fighting. Mitos-mitos aja itu. Mitos aja. Cuman kalau kebenaran lumayan buat konten TikTok. Iya, betul. Kayak Densu kan. Kayak Densu ya. Kalau di Suci 10 Iya. mitosnya itu yang dapat no debat dari Cing Abdel yang close mic. Aduh, itu pula ya. Itu ada. Jadi kalau sucinya Bang Babe kan ada kayak kompor gas. Kompor gas. Kalau di sekarang itu Ceng Adel yang sering kalau bagus banget dia bilang no debat, tapi habis itu pasti nggak lama keluar.
Itu terbukti tuh. Terbukti. Belum ada terpatahkan tuh. Belum ada katakan. Memang di setiap kompetisi ada mitos-mitos. Mitos kayak gitu. No debat. Ada. No debat dari Cing Abdel, mengenai Cing Abdel beracun. Jadi dia takut juga berarti sekarang. Dia udah sampai ke telinga dia belum mitos itu? Udah. Udah ya? Udah. Kan aku bahas kejadian materi kan, Bang. Oke. Padahal penampilanku tuh nggak terlalu bagus banget. Ama dia dikasih no debat. Pengen Biar keluar. kan. Tapi nggak terbukti dong. Belum. Oke. Enggak. Jangan belum. Jangan belum. Enggak. Enggak. Berarti terpatahkan. Kalau mitos aku tuh memang nggak terpatahkan soalnya. Sampai dia jadi juara kan. Karena sampai akhirnya nggak ada yang mau tidur sama aku lagi. Setelah Bene. Bene, Muslim, siapa lagi ya? Enggak, terakhir kan Bene. Ari Kriting enggak? Terakhir Bene kan? Terakhir Bene di 5 besar itu. Setelah Habis itu udah sendirian. Dikucilkan aku, iya. Makanya aku nggak tahu gosip-gosip. Gitu. Ada ya mitos itu ya. Namanya Jin. Iya. Kalau dari 9 tuh siapa ya? Ada juga yang gitu yang Tulus masuk kamar. katanya. Oh iya, Dukun masuk kamar. apa ya? Apa? Yang 9 katanya ada memang dukun Ada. keluar tadi. Ada. Keluar di 6 besar dia. Gilang Mungkin aku Bukan. termasuk yang di ituin tuh. Karena aku nih pernah aku ceritain ya. Belum pernah aku ceritain ini. Seharusnya bilang pasti om gitu. Iya, ini aku itu ceritain biar tahu. itu ciri khas podcast zaman sekarang. Iya. Kelihatan menarik. Udah aku ceritain di Betul. mana-mana. Betul. Belum pernah di mana-mana gitu. Karena memang udah jarang yang ngundang. Sampai bikin sendiri. Iya, sampai bikin sendiri. Makanya yang cerita hostnya. Iya, makanya aku cerita. Makanya dari tadi kok tugasku nanya Waktu tiga besar, aku, Viko, Ari Kriting. Iya. Aku ke kamar mandi ke toilet tuh. Pas kencing, masuk Ari Kriting sama Viko. Vik, semangat Vik, pokoknya kita bisa Vik. Itu aku denger tuh. Wah, anjing, belum pernah aku bilang tuh. Pasti dalam pikiran mereka mau ngalahin aku tuh kan. Ari Kriting sama Viko, anjing ngomong Ari Kriting. Ari Kriting yang ngomong ke Viko tuh, aman Vik, aman. Viko udah batuk-batuk tuh, ingat aku. Wah, kan biasa mau mual. Tenang Vik, santai Vik, santai. Bisa, ayo kita. Wah, anjing mau nyingkirin aku berarti. Kita ke Chris jangan kayak gitu. Biasa aja. Biasa aja. Betul, Ya. betul. Tapi kan direkam juga ini. Ada buktinya. Ini dihujat orang lagi aku nih. Goks. Tapi komik favorit menurut kau siapa? Di Suci Enggak, semuanya Indonesia. Kalau kau suka ngeliat siapa? sekarang ini Dari komik favorit dulu, nanti kan kebenci, ya kan? Iya. Namanya bridging. Iya. pertama dulu lah. Aku yang favorit, dia yang benci aja ya. Kalau komik yang benci nggak mungkin lah. Komik yang nggak lucu, ya. Nggak lucu tapi senior. Spesifik lagi. Itu agak berat itu. Kalau misalnya dia komik gak lucu gampang di komunitasku ada. Ada senior. Senior. Tahun lalu komik terlucu di kepalaku tuh Nope. Ngope ya. Tapi tahun ini digantikan sama Ali Akbar. Ali Akbar. Di kepalaku paling lucu manusia itu. Gokil Ali Akbar. Ali Akbar bro. Bisa bikin materi yang ya Allah ngomogi. Iya. Hal-hal simpel. Ya. Tapi lucunya minta ampun daripada orang bikin materi ngewe. Betul. Lucuannya sangar itu Ali Akbar tuh. Kamu siapa? Kau siapa? Kalau aku favorit masih Bang Radit. Cuman diingetin sama Mas Yono, iya Ali Akbar. Kayaknya yang lagi on form banget ini. Oke. Aku pernah nonton juga materinya yang itu soal Omogi sama yang benci sama orang itu. Orang editor. Bukan. Ada Ada dia ada materi. materi apa? Maksudnya editornya orang itu. Orang itu apa? Hah? Ngomong ya. Jawa. Ada tip kok ya kan? Itu Ali Akbar. Iya. Bang Babi siapa? Aku Jui Purwoto. Jui Oh, Purwoto. Karena kan zaman dulu menurutku dia tuh paling lucu itu. Iya, Jui iya. Purwoto. rapi kan. Lucu dan rapi. Ju itu angkatanmu? Bukan? Enggak lah, senior. Senior. Senior banget ya. Kayaknya mulai dari Bang Jui deh, abis itu ke bawah-bawah tipikalnya komik Bogor rapi-rapi semua. Kalau Iya, habis, ya kan? betul. Jui, Dede Kendor, sama semua dulu. Awal-awal nonton stand up aku malah nontonin Jui daripada Radit. Metro ya. Metro, iya. Dikepuk batu ping lima ora apa-apa. Dan gosipnya beredar sampai sekarang mau masuk suci nggak masuk-masuk. Masuk. Serius? Dari Setiap tahun dari suci. Bang Jui. Iya. Jui. Karena Selalu ada beredar gosip dia selalu masuk, mau masuk. Oh, mau tapi masuk. belum sempat audisi. belum sempat. Tapi udah gosipnya tuh sampai Jui turun gunung. Jui. Gokil. Bang Cia siapa komik favorit? Nah, Aduh, aku siapa ya? Karena rata semua sih. Internasional Secara Jakarta apa ini? Festival. Rata secara apa bang?
Hah? Protes secara apa? Karena nggak ngerti. Takut sok tahu. Takut sok tahu. Aduh, siapa dulu? Halo? Komik. Bang Babe lah. Orang nanya komik favorit malah kerja. Masa ada sebelah bos awak bilang yang lain. Kacau kali bro. Aku memang ada yang lain, itu kuhindari jawaban itu masalahnya. Betul. Enggak emang serius Bang Be. Kan apa yang paling suka dari Bang Babi? Apa? Paling suka apa? Lentur-lenturnya itu enggak tahan kita lihatnya ya enggak. Tapi beneran. Iya. Kemarin kan Arif kesini. Pulang dia bawa ilmu lah. Kenapa Bang Babi itu bisa lucu banget? Iya, ini beneran ini di kos. Langsung seminar Arif kemarin. Anjing seminar. Anjing itu seriusan dia bilang. Iya Bang Babi. Oh yang gini-gini itu. Iya. Oh iya. Kunci kelucuan Bang Babi adalah di pundak. Udah gitu kan setelah Arif cerita itu Bang Babi open mic di Ya, di Jakbar. Jakbar. Ngeliat aku nih, wah iya ya. Ada gerak-gerakannya kan? Ada di pundak. Set. Aku udah lama kali nggak stand up. Itu stand up udah berapa tahun baru stand up lagi. Di Jakbar kemarin Bang. Baru stand up itu open Lucu mic. banget gila, Gokil. sumpah. Beneran. Belum pernah lagi stand up nih. Goks. Apa Sugar Daddy Bang Beb? Sugar daddy. Sakit gula. Apa diabetes? Apa diabetes? Tapi sebenarnya aku tuh termasuk orang yang pendiam loh. Sama kayak nggak, makanya kau bilang tadi nongkrong nggak, jarang nongkrong cuy. Oh iya Bang. Iya, kayak kau bilang tadi komik terlucu siapa, Ali Akbar. Kemarin kan dia di Ducan. Dia bilang tuh bahkan Ali Akbar tuh nggak punya teman-temannya cuma satu komplek doang. Di sekolah dia nggak ada teman dekat apa segala macam tuh. Makanya banyak komik yang berangkat dari orang-orang apa ya? Pecundang ibaratnya. Makanya, tapi kau termasuk orang yang bergaul nggak? Kalau bergaul iya, cuman kalau lebih milih rame-rame atau sendiri di kamar, aku lebih milih sendiri di Nah, kamar. berarti bukan anak nongkrong kan? Nggak terlalu ya. Kalau Bang Yon mah? Anak nongkrong lagi. Ini Kau anak nongkrong, ya, iya. nongkrong banget ya. Nongkrong gue Bang. Betul. Makanya skill Kelihatan. sosok. Enggak, kalau anak nongkrong tuh beda, pembawaannya lebih Ya, enak, menyenangkan, ceria, lebih ceria. Cuman bedanya kalau di stand up nggak bisa gitu aku Bang, di Suci. Nggak tahu kenapa nggak keluar. Kenapa gitu? Nah itu dia. Kayak ngobrol-ngobrol gini kan kayak cair atau apa gitu kan, enak gitu. Iya. Stand up di Suci nggak keluar itunya. Makanya kayak dihujat orang tuh kayak gitu mungkin. Tapi kalau di stand up di luar karena mungkin nggak dinilai kali ya. Iya. Jadi kayak alah nggak Lebih dinilai. lepas. Heeh, jadi pasti di situ kayak banyak takutnya mungkin. Berarti kok di tongkrongan termasuk orang yang suka apa istilahnya? Ngebanyol. Banyak. Ngedagila. Iya. Badut tongkrongan. Badut tongkrongan aku Bang. Gokil. Pokoknya kalau hening-hening tuh kayak risih aku. Kalau dalam setengah jam nggak ada 2 punchline tuh, aduh gimana? Tapi Tipis-tipis nggak apa-apa. tapi yang diperlukan di industri hiburan tuh yang kayak kau. Serius. Badut tuh kayak Marcel tuh badut tuh. Iya. Di setiap tempat ngebadut. badut. Betul. Kalau aku sih memang kayaknya memang kayak gitu sih orangnya. Berani gila. Berani Makanya gila. konten-konten lu pun gila-gila ya. Iya. Ya role modelnya siapa? Iya. Podcast keliling. Pernah dulu Bang bikin podcast keliling? Iya, bikin podcast. Pas kampling, pas Anjing itu. kampling. Kemana-mana itu Bang kelilingnya? Di dalam sungai udah paling gak masuk akal. Iya, yang ada materi itu dalam sungai ya. Nah, ada rencana nanti setelah Suci aku mau bikin di dalam laut Bang. Bukan dalam air lah pokoknya. Jadi biar aja podcastnya hawa. Bukan suara tapi gelembung ya. Gelembung apa-apa. Kekuatannya di teks. Iya, kekuatannya di teks. Punya lucu tuh. Lucu. Padahal bukan ini yang diomongin. Berarti bisa apa aja ini dibahas. Bisa. Aku pakai Bang Beb. Bisa, kekuatannya di teks. Jadi kasih informasi apa gitu di Iya. Italia ada kejadian. Kekuatannya di teks terus ada hiya, ada tetap ada backsoundnya. Orang itu kau lucu. Iya. Tetap ada backsoundnya. Premis tetap angsen aja ya kan. Padahal visualnya hawa. Bikin Masuk akal. Tapi kalau aku bikin itu karena sadar Bang Beb, waktu di Samarinda mau bikin lucu-lucuan nggak akan bisa ngalahin komik-komik ke Jakarta. Oke. Mau bikin bagus-bagusan nggak bisa ngalahin Deddy Kobuzier kalau podcast. Iya. Jadi ya tolol-tololan aja. Tolol-tololan. Dari Samarinda udah kepikir wah kalau lucu-lucuan kayak podcast awal apa seminggu Iya, punya Bang iya. Awan udah lucu banget. Mending gitu. kayak kami. Apa itu? Dikit-dikitan viewer. Iya. Kami
Iya, nggak ada yang masyhur. Ini dikit-dikitan viewer. Kasih segitu. Dikit-dikitan viewer. Aku aja ditawari Deddy Corbuzier datang ke sini, aku aja takut. Tapi pas Deddy datang ke sini, viewernya juga 10.000. Padahal udah Deddy. Gak bekerja apa ya dukun YouTube ya. Kenapa? Dengan dikit-dikitan viewer. Dikit-dikitan. Jadi memang podcast siapa terdikit ya. Jadi pas ada orang ketemu Bang Babe kan? Iya. Bang Babe, saya nonton tuh yang duduk cantik. Kenapa kau nonton? Saking dikitnya. Bang Babe kalau diundang podcast bawain oleh-oleh aja. Waduh, Main betul. Kayak Muslim kemarin bagus tuh, dia tiba-tiba bawa bebeknya. Iya. Kenapa aku nggak bawa sempatin ya? Iya, bener. Iya, betul. Kemarin Medan udah tutup ya kan. Iya. Jangan dibahas. Udah sempat kena ska. Udah meeting satu. Iya. Udah kena teguran satu. Oh, makanya Bang Yan, karena Bang yakin lah Bang bisa hidup di industrinya Bang tinggalkan kerjaan di Samarinda itu. Sebenarnya nggak yakin sih. Maksudnya udah kecebur aja udah bahasa sekalian. Udah Dulu kok kerja apa di Samarinda? di distributor farmasi dulu. Oh, Jual obat-obatan. Obat-obatan. Terlarang. Enggak pakai terlarang. Ada larangannya. Enggak pakai Oh, terlarangnya. si Ono ini kan dulu sempat nunggu suci berapa kok? Aku ikut audisi Suci 9. Suci 9. Nggak lolos, nggak masuk. Oke. Nah, gara-gara nggak masuk itu baru bikin konten-konten. Harapannya waktu itu resign Bang Babe. Harapannya di Suci. Di Suci nggak lolos, aduh apa lagi nih? Padahal udah resign. Padahal udah resign. Oh, jadi resign dulu. Resign dulu. Makanya itu keputusan yang ketololan. Nggak ada dapat manfaatnya. Samarinda. Bikin Padahal konten. gajiku kemarin udah 25 juta ya. Nggak nyampe Bang. Nggak nyampe? Nggak nyampe. 240. Jauh. 25 juta itu pesangonku itu. Kalau Bangga Utama Kau dulu Sebelumnya? apa? Sebelumnya. Aku kerja percetakan. Oh, percetakan. Ikut bukan. kalau itu ya bagus dia ngapain riset Udah bener aku itu. Udah bener. Iya. Percetakan ini digital. Stiker, banner gitu-gitu. Oke. Suci 9 juga sempat dapat silver. Cuman nggak gegabah kayak dia aku. Iya, nggak keluar kok. Enggak, masih di Jepara. Terus baru Suci 10 ini dapat sebelumnya kan aku masuknya dari Liga Komunitas. Oh, Liga Komunitas. Juara 2. Jadi aku nggak usah audisi, langsung masuk yang pre-show. Oke. Jadi pas setelah tahu juara 2 itu kayaknya ya udah kayaknya bisa nih. Terus akhirnya langsung ke Jakarta dan ini cuti aja. Oh, cuti. Oh, berarti ini masih kerja. Kerjanya sekarang ngonten, ikut orang. Oh, iya kan. Ikut orang ada YouTube, saya talent, nulis, semuanya saya di sana. Tapi Bayarannya? sekarang, Bayarannya? ya YouTube-nya apa tuh? Review lemari. Ya Pak, bikin konten orang. iya. Jadi Seleb di sana gitu kan. Gimana? Konten apa? kan dia punya channel segmennya komedi, ngambilnya orang-orang dari senat Jepara. Oke. Aku di sana jadi talent tetapnya, tapi sekarang lagi cuti. Udah besar tapi kontennya di sana. Belum, mulai dari nol gitu. Oh. Berarti dia bisa meng-hire orang membayar berarti. Iya, ada investornya. Oh. Gokil. Jadi ini sementara dikerjain sama anak-anak senat Jepara yang lain. Investornya Kau siapa nulis tuh? juga? Hah? Investornya siapa? Ada. Kenapa? Mau nanya apa kok? Jam duit. Semua orang kalau langsung jamin Bang. Langsung investor Saya ya. Biasanya ya kan. Kebetulan investnya bentuknya lemari sama karena di Jepara. Betul, Jepari. Jati. Jati. Aduh, trauma aku denger Jati. Ya. Ada tuh. Enggak, aman. Aman. Gak ada aman. Udah. Ya udah nggak kita bahas ya. Tapi kok kuliah enggak ya? Udah aku Bang. Kuliah? Kenapa ada enggak ya? Soalnya kan enggak yakin gitu ya. Masih pakai nama bilang orang gila emang Kok boleh kuliah kuliah. jurusan apa? Jangan di tangan Enggak. tanganmu. Nggak takut ya. Dari sini udah verbal ini fisik ya di sini. Kuliah jurusan apa? Ini apa manajemen sumber daya manusia. Human Resource. Itu Lulus. MSDM. Lulus kok. Lulus bro, sumpah bro. Anjing, serius. Sumpah. S1. S1 aku Bang. Nggak pernah tahu loh. Iya orang. Gelarnya apa tuh gelarnya? SM. Sarjana manajemen. Oh, SM. Iya.
Orang memang nggak nyangka, makanya nggak perlu tahu. Iya. Tapi itu memang banyak permasalahan begitu bang. Kenapa? Kamu pengen kuliah? Hah, kuliah? Nadanya selalu gitu bang. Iya, Bangsa kayak orang jelek nggak pernah kuliah. Kayak nggak boleh kuliah orang Kau jelek. sempat kuliah juga? Enggak, aku enggak kuliah. Tamat SMA berarti? SMA, SMK. SMK. Masa sih bang? Heeh. Kenapa sih masa kuliah? Enggak. Dia kebalik ya. Oh enggak. Dia kuliah diragukan. Kenapa orang nggak kuliah kenapa? Kenapa? Gak apa-apa kan biasa kan bentukannya orang-orang kuliah gitu. Pantang nengok yang tegep-tegep. Tegep iya. Tegep-tegep cepat. Loh kok dia belum tahu. Iya. Ada apa ini? Ada Dia apa nih ini? HJ. Homo jelek. Aduh. Ada Biasa kata orang sifatnya. homo ganteng kan. Mas Kul ini yang jeleknya. Iya, HJ. Kok orang jelek nggak boleh ngomong? Boleh. Lu jangan nggak mau. Enggak, gue SMK doang aku. SMK dia. Kenapa? Kenapa? Aku bayangin nyepong lagi. Iya, dari tekstur giginya aja nggak selera kan? Tekstur gigi. Tapi kalau keluarga support ya, stand up support semuanya. Awalnya enggak aku. Awalnya enggak. Bapak mama aku tuh pengennya ya prinsip Jawa lah bang. Iya. Makan gak makan asal kumpul. Jadi bapakku pengennya ya udah cari kerja di Samarinda aja dapat seadanya yang penting ngumpul gitu. Cuman aku ngasih tahu pelan-pelan kayaknya nih egoku di sini nih gitu. Boleh nggak kasih kesempatan setahun? Kalau nggak ada perubahan ya udah balik gitu. Oke. Makanya aku berani merantau. Alhamdulillah ada jalannya di sini. Amin, amin. Pasti ada jalan lah. Buat Jakarta katanya buat orang-orang berani. Iya, Katamu kan. kataku. Iya. Wah, jadi sok tahu aku. Nggak tahu aku. Kalau kok tapi sebelum stand up memang belum merantau ya? Belum, aku masih di Jepara terus. Masih di Jepara. Kira-kira kau nanti kalau abis ini kemana? Tetap di Jepara atau merantau? Kalau sarannya teman-teman senior-senior suruh di sini dulu aja. Kan kayak bisa dipertimbangkan. Kan karena udah ada anak istri. Oh bang keluarga. Jadi kalau Udah mau ke ada sini lah ya. harus boyong Itu keputusan dua-duanya. yang sulit sih. Iya Harus itu. LDR berarti. Untuk apakah fokus ke sini yang belum tahu dunianya gimana gitu. Bang Babe dulu nikahnya di sana ya? Nikahnya di Medan. Berarti merantau duluan. Enggak. Aku siap. Enggak lah, siap stand up kan juara aku balik lagi ke Medan, enggak merantau. Aku merantau gara-gara film. Oh. Komik E. Setelah juara di Medan dulu. Di Medan aku nggak ada job setelah juara karena di Medan Serius? tidak ada job sama sekali. Kosong. Karena di Medan gak ada kompas. Karena di Medan nggak ada Kompas. Allah. Di Medan itu dulu lebih terkenal Lolo. Karena metro. Iya. Jegel udah Kompas, udah Metro. Jadi aku juara nggak juara, nggak ada job dulu. Karena aku balik ke Medan, betul. Oh, ya udah aku stay di Jakarta. Betul Pak. Iya kalaupun ada job di Medan ya paling 500.000 gitu. Juara satu Bang Beb. Iya mau. Aku pernah nih ini aku belum juga eksklusif ya. Eksklusif. Karena belum Eksklusif di YouTubeku sendiri. aku baru ingat nih. Jadi waktu itu ada perpisahan aku lupa di SMA mana. Undang aku. Cet bayar lah. Aku kalau nggak salah aku lupa berapa juta gitu. 5 juta apa 8 juta minta jebret set. Ih mahal kali kan sama-sama orang Medan. Kan gitu pasti. Akhirnya nggak bisa nih udah aku kurangin lagi. Padahal aku udah juara tuh. Nggak bisa. Akhirnya dia nawar set segini. Terus aku bilang aduh nantilah nggak aku balas tuh. Lama-lama nggak ada job lumayan nih duit. Ya kan. Padahal udah lama nggak dibalas. Hubungi lagi bang gimana gini oh enggak kita udah jadinya komik artis dari luar ibu kota siapa Kemal Palevi harganya 2 kali lipat dia mau bayar Kemal Palevi lebih jauh sekali jomplang aku segini dia segini artis ibu kota katanya box Dia nggak ingat kata-kata awalnya Bang ya? Kan kita sama-sama orang sama-sama Medan. orang Medan Padahal orang sabar. tapi kok belum ngerasain ya nanti pernah nggak ngerasain di stand up oh tapi belum ini ya maksudnya setelah keluar dari sini nanti ngerasain dah Apa itu Bang? iya kayak misalnya di Samarinda diundang bang kok makan sama-sama
Samarinda kan masa harganya pasti tetap dihargain harga lokal. Iya. Gitu sih. Ditawar 1 juta suruh stand up 1 jam. Ya Allah. Nanti pasti banyak. Tawar Pasti gitu, banyak suruh aneh-aneh. isi pengajian gitu. Banyak. Isi pengajian. Bisa 2 kali nampil nggak di awal sama penutup? Waduh. Bisa 2 kali sesi. Ya pas awal saya nggak closing. Nanti pas menutup baru closing. Gokil. Gokil. Kok tapi kalau kuliah tapi basic dari kalangan orang berada atau Enggak dong. Enggak. Bisa dilihat dari penampakannya. Belum tentu. banyak yang sekarang? Enggak, jadi tuh mamaku itu dulunya sebelum jualan sayur pembantu rumah tangga. Oh sempat pembantu rumah tangga. Bahkan dari kecil mamaku tuh umur 14 tahun udah merantau ke Samarinda jadi pembantu rumah tangga. Oke. Ketemu bapakku di Samarinda. Nah, bapakku tuh Bapak kok majikannya? minum pembantu seksi. Bapakku tukang bangunan. Oke. Jadi memang susah dulunya. Oke. Aku kuliah juga biaya sendiri. Oh kuliah biaya sendiri? Iya, jadi aku pagi sampai sore kerja, malam kuliah. Kerja apa tuh? Itu yang di obat itu. Oh, itu sambil kuliah. Sambil kuliah. Makanya pas selesai kuliahnya ada audisi Suci 9, udah nggak ada tanggung jawab kuliah nih, ya udah coba ikut gitu. Mungkin kalau aku masih kuliah aku nggak akan resign dari kantor. Kepikiran kuliah juga kok ya. Kepikiran, Bang. Survive ya. Iya, udah Orang kalau jelek. udah kerja biasa kan lupa anak kuliah. Iya. Ya itu Bang, apalagi mau dibanggakan Bang. Udah jelek nggak punya titel. Ya paling uang kuliah kok uang masuknya dari jual-jual obat penenang. Apa jual? Biasa kok orang kerja kalau obat gitu. Psikotropika. Iya. Tapi betul. Yang harus pakai resep dokter. Iya. Betul. Apoteker banyak teman. Kok basic dari keluarga berada tapi? Nggak sama. Kayaknya Sama. sebagian besar dari stand up comedy ini berangkat dari yang nggak ada gitu biar emang ceritanya biar enak didengar. Kita kan sering itu seminar Slimbo tajir. Ponakannya Om. Ponakannya Om, gokil tajir. Udah kan gua aja kan. Iya. Radit. Oh iya, Bang Radit, banyak Radit, lah. iya. Kemal Palevi, Panji Pragiwaksono, Iya. Rian Ardiani. Tapi kan dia yang lama-lama semua kayaknya Bang ya. iya Kan sih. sekarang kan generasi sekarang ojol. generasi ya. Oh, iya betul. Generasi Darwin pengangguran. Moa, Bang, tau nggak Darwin Moa? Darwin Moa tau nggak Bang? Abadi gitu. Itu parah itu. Ya. Ada yang pernah bilang siapa ya? Sekarang komik kalau nggak nganggur tuh ojol. Kalau nggak nganggur Iya. Iya. Itu kalau di dunia perkomikan. Kalau di dunia perkontenan kecacatan. Sekarang ya Bang. Iya betul. Itu FYP. itu bagusnya. Jadi TikTok itu membuat orang-orang yang berkekurangan menjadi bisa berkonten. Iya, memanfaatkan kekurangannya itu. Iya. Bahkan saking itunya ada yang pengen siapa kemarin materi siapa ya? Bel. Apple juga. Oh Ebel ya ceritanya. Ebel. Sampai orang pengen Siap cacat. buntung katanya. Aku siap buntung demi viral. Iya, yang penting diundang di Y katanya. Potong aja kaki gue deh. Ya. Why konten ini Denny Cagur. Bukan. Muslim, ternyata Muslim. Kan muslim yang dia ngumpul-ngumpulin itu. Betul. Ngeri. Kalau di konten itu ya Bang ya. Betul. Yang penting Kok jadi stand up nanti konten masih ya? Insya Allah. Tapi jalan nih semenjak kompetisi ini. Jalan cuma seadanya aja Bang Beb. Jadi kalau ada kepikiran yang eksekusinya gampang, gue bikin. Oke, yang saat biasanya yang luar biasa yang Dan biasanya kan ada effort apa dipikirin Betul. gitu. Apa nih udah seadanya, yang penting nggak kosong aja. Bahkan aku pernah bikin video yang lama udah nggak upload. Teman-teman, ini aku mau bikin video tapi nggak ada ide. Katanya kalau nggak bikin engagement mati nih. Iya. Ini udah aku upload ya, tolong komen gitu dah mau di bahasa yang kayak gitu daripada mati engagementnya. betul engagement sekarang gokil. Kok berkonten juga? Sementara belum. Baru mulai. Ini kemarin baru mulai main ke Kozret di YouTube. Ikutan ngevlog aneh-aneh gitu. Kasih tahu viewsmu. Sama 10.000. Oke lah kalau baru 10.000. Bagus lah. Kasih tahu Cak. Viewersmu 78. Apa itu? viewer 78. Enggak, 78 orang. Wah, ngece itu namanya. 78 orang. Bang nanya Bang, bukan apa maaf ya Bang. Kalau ribu tuh kan ada K-nya belakang. Ini langsung view dia. Ya, bukan Kak.
Kok konten apa? Katanya pernah di ini. Abdel. Iya, Huhu Apa itu? Parodiin ya. Diparodiin terus dia marah apa gimana? Enggak, jadi karena aku diundang sama Cing Abdel, Ya. oh hihi kan, Ya. yang ngomongin politik terus baca berita-berita gitu. Terus waktu di kamar aku nih, nggak ada konten apa ya, tiba-tiba ada Ali. Nih, kita bikin parodinya Cing Abdel. Cing Abdel kan ho hihi. Iya. Aku haha huhu. Sosokan pakai jas tapi di kos deret. Set, rame tuh kontennya dan ada yang lapor ke Cing Abdel. Nah, Cing Abdel tuh ngomongnya bercanda di ho hihi. Wah, kurang ajar ya, dia nyontek konten kita gitu-gitu. Nah, ada yang viewersnya marah. Sampai DM aku. Nah, aku takut nih, aduh attitude nih. Udah senior kali kan. Senior kali Cing Abdel, bro. Iya. Gimana nih ngomong sama Ali Akbar? Gimana li? Oh, nggak tahu aku nih gini-gini. Ku hapus lah konten Take Down. Oke. Besoknya Ali Akbar diundang Cing Abdel lawan canda. Terus kenapa yang dihapus? Orang cuma bercanda, kenapa dia takut gitu? Makanya sekarang aku bikin lagi. Aku memang suka bikin parodi Bang Beb. Di Kos Deret aku pernah bikin Today Show. Oke. Untuk orang-orang yang nggak diundang di Tonight Show. Today Jadi komik-komik kayak Rais gitu. Iya. Ayo sini Today Show. Siang ya kan? Siang. Iya. Siang-siang di atas Kos Deret gitu. Tapi kan kau udah pernah diundang kan Tonight Show kan? Makanya bungkus acaranya. Suka aku bikin parodi-parodi gitu. Aku baru ingat yang cerita kemarin Ernest jadinya gimana? Yang itu rame-rame. Iya, yang rame-rame, mumpung ada orangnya. dia. Iya, aku baru kepikiran. Iya. Ya itu setelah keluar terus ya nggak awalnya kru-kru pada gimana Gautama? Nggak apa-apa ya udah. Oh, nggak ini kan nggak kenapa-napa. Nggak. Ya gimana ya? Kayaknya emang dari pas dilempar tayangannya itu kan, Bang saya sama Koyarnes di backstage juga gak kenapa-napa aslinya. Karena memang dari netizennya kayak gitu, kayaknya Koyarnesnya yang ngerasa keganggu. Terus akhirnya ya udahlah daripada netizennya marah-marah terus dia yang cabut. Tapi semenjak kejadian itu ada ngobrol sama Ernest. Belum ada lagi. Oh, oke. Semenjak yang dijuriin yang dia ngomong itu. Ya, kan sempat dijurinya dua kali. Ya. Yang pertama yang dia komen itu, yang kedua dia bilang terserah pokoknya sekarang kalau mau ini tetap tak juriin tapi menurutku kalau kamu masih main tebak-tebakan ya udah kayak ngerasa curang aja gitu. Tapi selebihnya nggak apa-apa. Oh, oke. Di backstage tapi nggak ada ngobrol habis itu. Iya ngobrol kayak udah nggak apa-apa. Yang kemarin udah biarin aja gitu-gitu. Kamu all out aja kayak jadi dirimu aja gitu-gitu. Oh, berarti Ernest nyaranin kau main sesuai dengan permainanmu aja. Iya, yang sesuai yang udah mau ditulis kayak apa udah keluarin aja nggak apa-apa, nggak usah kepikiran apa-apa gitu. Oh, endingnya dia tetap bilang gitu berarti. Oke. Sekarang tuh kalau stand up masih pakai tebak-tebakan. Terakhir masih tak pakai. Masih kemakan. Katanya sempet Sempat ini juga ya. Iya, sempat mau nge-push diri kayaknya. Oh ya udah coba deh nulis yang benar, senang-senang benar tanpa tebak-tebakan kayak gitu. Bottom 3 kemarin. Habis itu terus yang terakhir kemarin, habis itu balik lagi ada tebak-tebakannya. Iya. Selamat. Oke, pakai aja terus. Intinya menghibur. Iya, intinya menghibur. Ya udahlah kalau emang nggak suka. Tapi real nggak sebenarnya yang kau bilang itu kalau di sana harus pakai tebak-tebakan di tempatmu? Iya, itu awal buat narik perhatian penonton. Tawa cepet gitu ya. Tawa cepet. Jadi di Jepara itu kan open mic-nya bukannya kita open mic orang-orang datang buat nonton. Oh gitu. Bukan. Jadi kita cari kafe yang udah merame nih, terus kita main di sana biar kita memperkenalkan stand up di Jepara karena memang susah stand up di sana itu belum banyak yang kenal. Oh, berarti beda-beda kafe terus dong? Iya, dulu sering-sering loncat-loncat. Karena nyari yang mana nih yang rame nih kita datangin aja. Nah, caranya biar kita dapat atensinya penonton, kita harus interaktif. Jadi main tebak-tebakan sama penonton gitu. Baru disikat materi biasa. Kalau tiba-tiba saya heran orang nggak. Iya, orang juga heran. Saya juga heran. Penontonnya heran. Jadi kayak ngamen aja ya kalian ya? Iya. Oh lagi rame nih, naik gitu ya? Iya, kita datengin. Misal kita lihat nih ada kafe rame, oh ya udah besoknya kita langsung bilang ke manajernya,
Pak kita main sini boleh nggak gitu. Itu berapa personil kalian bang? Anggota lah, jangan personil. Anggota. Kayak peloton. Masa band aja boleh personil. Brimob. Ada 20 lebih cuman yang aktif sekitar belasan lah sekarang. Oh berarti sekali masuk kafe itu kalian 20, 11 gitu rame-rame. Kayak grebek. Iya kan. Iya segituan. Paling tapi yang naik paling cuma 10. Gitu-gitu termasuk MC-nya. 10-nya tuh rata-rata pakai tebak-tebakan di awal. Oh iya, karena tahu formulanya enak gitu toh. Iya. Jadi tiap naik penonton udah siap apalagi nih. Berarti keresahannya bener dong. Memang Iya. di sana bener. Memang Kayak Depok pakai absurd. iya, Depok ada ciri khasnya. Tapi bukan sepanjang materi enggak, cuma Iya, buat awal-awal biar atensinya penonton pada oke diajak interaktif. Tapi aslinya itu juga joke one liner Bang Babe. Iya. Cuman formatnya diubah jadi pertanyaan dan jawaban. Betul. Karena mainnya dualisme makna ya. Ya, kadang dualisme kadang kalau udah mentok nggak tahu ya plesetan. Oke. Tapi waktu dibilang Ernest itu perasaanku ada sempat down nggak? Pas balik ke Jepara itu, terus aku bilang sama teman-temanku yang di Jepara, kemarin habis komen gini nih, gimana nih aku harus gimana nih gini-gini. Terus habis itu pas balik lagi ke Jakarta, dibilang-bilangin sama saya udah nggak apa-apa, gitu-gitu. Terus akhirnya ya udah tetap di kayak biasanya aja. Kalau memang diterima ya saya lolos lanjut lagi. Kalau enggak kan tinggal dicuriin dikasih nilai jelek aja kan. Itu kalau dari Ernest, kalau dari Kompas TV ada masukan. Biasa kan Kompas kan yang penting rating apa ada masukan nggak dari TV? Enggak, cuma ditanyain gimana kemarin aman kan nggak? Kamu nggak kenapa-napa? Enggak aman. Ya udah, pokoknya jadi dirimu sendiri aja. Udah ada juri juga. Kalau emang nggak layak lolos kan emang dikeluarin gitu. Tapi buktinya sampai sekarang. Gokil. 5 besar. 5 besar. Terharu ya kan. Terharu jadi aku. Iya lah. Istri pun sempat sedih tuh ya. Iya. Pas aku cerita kan selesai show langsung aku video call kan. Biasanya sering video call gitu. Gimana lolos? Tapi tadi gini. Istriku yaudah nggak apa-apa. Dia yang kepikiran, aku yang harus nenangin dia malah. Terus habis nangis istri itu lagi ngapain habis itu setelah itu? Mas Gautama sama istri setelah sedih, setelah ngobrol masalah itu Ya ngapain? biasa lah pasti sih. Biasa. Udah yang lanjut lagi. Biasa. Iya, ya udah. Ya udah Mas, iya lah, biasa namanya udah suami istri. Udah suami istri. Iya, ya udah. Ditunda ya. Turunan kamera. Iya, ya udah mah kayak biasa standby. Iya. Gimana tadi Mama Mami? Dilihat kocak ya kan. Dilihat kocak. Dari tadi aku nunggu bunda. Jadi kalau kau sampai final, kau final pasti pakai itu juga masih. Iya, ininya lah. Cuman yang tak ambil dari kemarin rame-rame memang harus kalau memang mau main kayak gitu konteksnya harus kuat. Harus kuat, bukan asal jadi ini. Ya. Iya, bukan asal jadi cheating dapat tawa gitu ya. Jadi kalau memang mau main gitu harus tak pikir 2 kali lipat lagi sekarang. Betul. Berarti kalian bang berdua yakin juara nih? Yakin. Untuk abang-abangnya. Nah, aku yang enggak. Tahu nggak cara Kok nggak boleh gitu, harus Iya. Harus ya? pesimis. Fighting. Tapi aku memang dari peserta yang dari awal tuh udah kayak kendor semangatnya. Menurutku ya. Enggak tahu Bang Babe. Dari awal tuh kayak show apa? Makanya show 1 aku langsung bottom 3 kan. Show pertama langsung bottom 3 udah kena mentalku sebenarnya. Tapi pelan-pelan pas ngobrol sama senior dibangkitin lagi mentalnya. Oh ya baru bisa pelan naik gitu. Nge-4 dia, Bang. Wah, ngepura apa terserah. Tapi Yono ini walaupun nanti nggak menang lah, ini amit-amit. Ini pasti bakal jadi komedian yang ini, Apa? yang Apa tuh? lucu. Kok belum ngomong? Harus mematahkannya, cara mematahkannya adalah kalian dua yang masuk final. Betul. Minum ini. Minum ini dua-duanya masuk final semua happy. Iya, betul. Ya, dihabisin, habisin. Habisin. Dari Bang Babe ini. Kasih penangkalnya. Ini kalau misalnya kita close back kontennya rame. Oh, gara-gara ini. Udah ada ciri khas. Kau anak udah berapa, Bro? Anak 1. Anak 1. Kok kalau stand up bangsa orang yang pede nggak kalau ditonton istri? Enggak aku. Enggak ya? Mending Ini sama kali mah, Bro. mending jangan nonton istriku. Sama persis berarti. ya. Aku senang ada yang tipikal sama aku. Satu nanti gue tahu. Amin. Enggak, soalnya aku tipikalnya gitu. No, istri mending gak usah nonton ya. Iya. Kenapa sih?
Nggak tahu, nggak bisa cuy. Open mic itu diam Ya, kayak open kalau mic. ikut-ikutan janganlah nggak Betul. usah. Padahal orang sama terdekat. sekali. Sering tapi dia ngikut. Jadi aku nge-MC aja lah gitu. Iya, nggak pede ya, betul sama. Kenapa itu bang? Malu apa gimana sih? Malu, kayak mana ya kayak Gak bebas. nggak, iya. Ini aku kalau di rumah sharing materi sama dia itu nggak pernah lucu. Betul. Suka apa sih gitu? Apa sih? Iya, makanya aku takut. Makanya nggak usah ngomong sama dia mending. Kalau dia open mic tiba-tiba matanya gini gitu. Iya, Aduh. nah, Hancur ini, bayangin mental. kok sharing materi sama istrimu bilang nggak lucu, terus kok bawain di panggung, kan jadi kayak makin ini kan, nggak pede kan? Oh, nanti pas pulang tuh kan apa kataku? Enggak, maksudnya kita sharing aja dia nggak lucu, gitu kan berat gitu. Kita stand up nih, tiba-tiba ekor mata terlihat istri lagi diem gini kan? Iya, hancur itu. Iya, Hancur itu. kayak anjing. Waduh, dia sama banget lagi lucu. Itulah penyebabnya aku makanya. Tapi kok pede-pede aja ya, kalau orang gila memang pede biasa ya kan? Enggak, kalau orang tua enggak. Orang tua juga. Orang tua enggak. Malu punya anak tolol. Bapaknya yang malu. Aku sekali yang waktu itu Sun sama Rinda, Ah. ada mamaku nonton, dan itu udah terakhir kalinya kayak nggak Apalagi pas. Sun kan jorok-jorok kan? Iya. Orang tua kan gak enak. Kita yang ngilu kan? Itu jadi kayaknya nggak usah dah gitu. Tapi lebih ke karena nggak enak anaknya ngomong jorok aja sih kayaknya aku. Kalau yang itu nggak apa-apa sih. Oh, iya, Emang iya. baca tampil mungkin kayaknya bang. Iya. Jadi aku siapapun nonton oke lah. Jadi seandainya kalian dua nanti masuk final, orang terdekat disuruh nonton nggak bawa? Kemarin pernah istriku datang cuman tak suruh ke backstage saja. Nontonnya dari ruang kontrol. Kalau nonton di Depan kursi buku, ya mati aku. Kompetisi soalnya. Kalau open mic aja mah nggak apa-apa. Betul. Berarti aku harus nyari orang yang juara satu yang tipikalnya sama kayak aku nih, biar nggak ngedon nih. Ini sama banget di juara satu nih. Sama banget nih. Bang. Kok mau tahu cara ngalahin dia? Bawa istrinya tiba-tiba di depan. Jangan kasih tahu. Kau bilang sama istrinya ini buat support, surprise aja. Baru pas dia tampil kau tunjuk-tunjuk gitu. Itu turun darah. Sumpah turun. Kau pastikan turun darahnya. Karena gitu. Kaget. Lu. Iya. Aduh mati aku. Selamat malam. Betul. Ada istriku. Oh itu triknya. Andi. Triknya Pak. Cuman istrinya jangan kuang. Biar kelihatan. Jangan yo. Jangan. Soalnya kok kalau gendong di kepala bukan. Iya. Jadi kelihatan bang Bel tiba-tiba ya kan. Lewat aja dulu. Lewat. Kayak reok orang bang. Digoyang-goyang. Anjir. Caranya gitu ya. Tapi kalian dua-dua dari rantau kan? Terakhir lah tips buat komik-komik yang dari luar berani biar merantau ke luar. Apa kira-kira? Kamu dulu yang sukses. Menurut Amin. Amin. memang berani bertahan. Memang sekeras itu ya di Jakarta kan keras kan. Modal sih. Modalnya bukan dari segi uang doang apapun. Dan menurutku yang aku bisa keterima di Jakarta adalah sebelumnya aku punya konten yang di orang di Jakarta tahu itu kontenku gitu. Kayak pos kamling itu kan aku bikin di Samarinda tuh yang di laut, di sungai. Pas ke Jakarta, orang tahu oh ini pos kamling nih. Oh anak ini bisa bikin konten. Jadi suatu saat senior butuh orang untuk bikin konten, aku diajak. Berarti harus berkarya dulu ya. Berkarya dulu. Jadi punya Kalau modal. nggak ada karya datang ke sini gembel jadi. Nah, kayak di kantor tuh itu siapa? Gitu. betul. Udah jadi susah bawanya. Nah, aku kemarin kebantu itu, Bang. Jadi kayak pas baru datang, orang tahu aku bisa bikin konten, dikelilingin tuh ke kontennya siapapun. Jadi dari situ kelihatan. Itu sih Modal ya bang. modal. Betul. Kalau di Bang Kau, Kau nih yang berat nih, udah berumah tangga, berani nggak hijrah ke Jakarta? Kalau aku mungkin konsisten. Kalau memang dari daerah, ya udah konsisten aja stand up sampai pasti nggak ada yang nggak ada yang sia-sia pas cuman waktunya aja belum datang. Betul. Sama kalau udah mulai berani ke sini yang penting attitude sih. Kalau aku bilang karena komik daerah punya apa lagi selain attitude? Komik daerah harus. Attitude paling Attitude paling penting. Skill masih bisa di atas, Iya biasa. betul. Penting attitude. Nih kalau apa-apa siap gini nih. Nah, oke. Beli rokok gini oke.
Bang, apa pijat itu harus Selain harus menumbuh- ada itu. Iya, selain menumbuhkan selera humor harus mempunyai jiwa pelayan. Ada istilahnya. Ada, Bang. Yang menjadi muda. Iya. Diapain aja bahkan di komunitas Jakbar itu ada namanya Wahoy, Bang. Iya. Dia 3 tahun nggak kerja hidup, Bang. Berdasarkan attitude. Berdasarkan itu. Berdasarkan attitude. Sebaik itu dia. Sebaik itu dia. Ada senior datang dipijit-pijitnya ini kan. Kalau Bang nggak Wahoy. ditawarin makan nggak berhenti tuh, Bang. Oke. Bertahan hidup. Sudah berapa tahun? Perangguran 3 tahun, Bang. 3 tahun. Bisa ada hidup dia. Cuman bisa hidup tapi nggak jadi kaya kan? Ya. Iya. Aku ngefans sama Bang Wawi itu. Wow ya. Ayo, Wahoy, fans. bro, respect. Bahkan kami itu di Jakbar bilangin dia nabi. Oh. Nggak kerja nggak apa hidup, Bang. Betul. Ceweknya Mujizat. cantik. Ada ceweknya. Cantik Ceweknya ceweknya, cantik Bang. juga. Ya Allah, gimana nggak nabi orang itu? Masalahnya di kafe. Iya, iya. Ini wujudnya ganteng tapi. Enggak. Sejenera Gus. Oh. Sejenre lagi. Bang Wawi itu yang Apa? Tepuk tangan buat orang putih. Ya. Iya, itu. Tepuk tangan buat orang putih. karena jokes dia itu aku ngefans sama dia. Sejak malam itu. Dia setiap Jumat gitu, Bang. Iya. FD. Yuk tepuk tangan yuk ada orang putih. Gokil. Dol, seperti biasa Dol. Seperti biasa. Kan udah panjang lebar nih, Bang. Iya. Aku bisa menyimpulkan sesuatu dari percakapan kita nih. Nah, ini. Notulen. Notulen. Dikemas dalam modul namanya. Tuh. Motivasi adul. Nah, inilah cara dia bertahan hidup di Jakarta. Buat modul gini. Kan dalam bibir. Bertahan hidupnya dengan cara sok tahu ya. Iya. Ngomongnya aja, biar kenyang motivasi ya. Udah kita panjang lebar tadi kan, Bang. Dari Bang apa tadi? Yono. Yono ya? Yono. Kenapa nggak tahu namanya? Dia panjang lebar ngomong kan? Yono, Bang Bakri, Yono dan Bang Bakri. Utama sama-sama dari rantau kan, Bang. Oke. Meniti karir ke Jakarta. Bertahan hidup. Karena karir menurut aku itu sama dengan warna rambut. Uish. Karena warna rambut yang dicat pertama kali bakal terang. Seperti karir waktu pertama kali kita mengangkat sesuatu pasti terang. Nah, masalahnya ketika kita rambut itu tidak dicat lagi, maka warna akan pudar. Begitu juga dengan karir. Ketika karir ini lagi di atas, kalau kalian warnai terus, nggak akan menjadi terang. Wes, meriah aja karet closing. Walaupun gak ada isi. Ya, ada lagi. Terakhir. Kan warna tadi kan. Iya, betul. Warna yang nggak berisi. Warna-warna apa yang kelihatan? Warna-warna apa yang nggak kelihatan? Apa tuh? Buta warna. Tetap kembali lagi di Ducan, Dodok Cantik.